Bapak, Ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah catat sebagai bentuk amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita niatkan pula supaya amal itu bisa tambah banyak pahalanya, itu bisa dibarengi dengan banyak niat. Salah satunya bagi yang berpandangan bahwasanya i'tikaf itu bisa sebentar, tidak harus sehari semalam, itu bisa diniatkan i'tikaf. Ya, kita masuk masjid niat i'tikaf meskipun sebentar, insya Allah dapat pahala i'tikaf. Sebagian ulama bahkan menjadikan i'tikaf itu wajib, ya, dengan cara menazarkan. Jadi kalau kita i'tikaf ini niatnya ini sunnah, tapi kalau dinazarkan kan jadi wajib. Jadi sebelum ke masjid nazar mau i'tikaf di masjid ini, kemudian dilakukan dalam rangka kewajiban menunaikan nazar. Allahu a'lam. Niatkan pula kita silaturahim, silah ukhuwah, saling mengunjungi saudara. Ya, tidak harus nunggu hari raya baru berkunjung. Bahkan sekarang hari raya pun kadang tidak berkunjung. Cukup di WhatsApp. Ya. Kuenya juga dikirim lewat WhatsApp, sehingga memang lebih hemat. Ya. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin itu saya melihat ada tayangan YouTube tentang salah satu pejabat yang punya obsesi untuk membuat kurikulum yang dinamakan kurikulum cinta. Ya, bagus enggak ini kira-kira? Kurikulum cinta. Kalau mendengar kata atau judulnya, maka cinta itu sendiri perlu kita rinci. Cinta itu ada dua. Pertama itu cinta yang positif, ya, akan membahagiakan seseorang di dunia dan di akhirat. Cinta yang akan menjadikan iman kita terasa manis, ibadah terasa mudah, hidup yang sulit, sempit akan terasa lapang. Susah, ya, tapi kalau dibarengi dengan rasa cinta akan terasa ringan. Nah, cinta jenis ini kalau di dalam bahasan para ulama itu adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita meletakkan kecintaan itu, ya, disesuaikan dengan koridor, dengan aturan yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan. Ini cinta jenis pertama. Kemudian cinta jenis kedua itu adalah cinta yang akan membuat seseorang menderita. Ya, menderita. Ya, kata Cut Patkai itu, demikianlah cinta itu. Ya, deritanya tiada berakhir. Ini salah cintanya. Yakni cinta apa? Cinta menyamai kecintaan kepada Allah Ta'ala, atau bahkan melebihi dari kecintaan kepada Allah Ta'ala. Itu pangkal, ya, kehancuran. Cinta harta, akhirnya dia tidak peduli halal haram, tabrak saja. Cinta kedudukan, akhirnya sogok sana sogok sini untuk dapat kedudukan jabatan. Cinta kepada anak istri, tapi tidak dikaitkan dengan aturan Allah Ta'ala, akhirnya keinginan anak dan istri, benarkah, salahkah, itu akan dilaksanakan. Ya, tak heran orang yang justru Allah masukkan neraka gara-gara anak dan istrinya. Ya, innama amwalukum, ya, inna min azwajikum wa auladikum fitnah, ya, atau atubul lakum. Sungguhnya sebagian dari istri dan anak kalian itu jadi musuh kalian. Para ahli tafsir mengatakan ini musuh dalam kecintaan,
yakni karena cinta itulah akhirnya menghalangi seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis cinta yang rusak. Cinta kepada sesuatu akhirnya apa yang Allah benci justru dia cintai. Cinta kepada sesuatu akhirnya apa yang Allah tidak cintai justru dia jadikan sesuatu yang utama. Nah, itu ada di dalam kitab, misalnya ada kitab Al-Furuqun Nafisah baina sifatin nafsit thayyibat wal khabisah. Perbedaan antara, kalau diartikan judul kitab itu ya, perbedaan antara sifat jiwa yang baik dan yang buruk. Jadi di situ dipisahkan. Cinta meskipun sebutannya sama, itu ada dua sisi. Marah itu juga begitu. Ada yang bagus, ada yang tidak. Tawadhu ya, itu bagus. Tapi nanti apa bedanya dengan sifat hina? Tahaddus bin nikmah ya, menyebut nikmat ini untuk apa? Untuk bentuk syukur kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, gitu. Ada dapat nikmat dia sampaikan. Oh, ini tahaddus bin nikmah. Apa bedanya nanti dengan ini al-fakhr, kebanggaan? Apa bedanya nanti dengan riya? Nah, itu sifat-sifat itu di kitab tersebut dibedakan. Apa ciri-cirinya, termasuk masalah cinta ini. Nah, di antara kutipan kitab tersebut ya, wal farqu bainahuma annal muhibba fil hubbi tabi'un li mahabbatillah. Ya, kalau cintanya itu cinta karena Allah ya, maka bedanya adalah orang yang mencintai itu dalam kecintaannya tabi'un li mahabbatillah, itu mengikuti kecintaan kepada Allah. Ya. Fa idza tamakkanat mahabbatuhu min qalbil abdi aujabat tilkal mahabbah. Jika kecintaan itu menetap dalam hati seorang hamba, maka kecintaan itu akan berkonsekuensi ayyuhibba ma yuhibbuhullahu. Konsekuensinya dia itu mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahabba ma ahabbahu rabbuhu wa waliyuhu kana dzalikal hub lahu wa fihi. Jika dia itu mencintai sesuatu apa yang dia cintai itu, apa-apa yang dicintai oleh orang yang dicintainya, yakni oleh Allah taala, kana dzalikal hubbu lahu wa fihi, maka kecintaan itu berarti untuk Allah dan karena Allah taala. Sehingga kalau kita bicara nanti dalam misalnya kurikulum cinta nanti gimana rinciannya itu kita masih belum tahu, tetapi oleh pejabat itu dibocorkan beberapa yang dia sampaikan ya, maka kita bisa nilai apakah ini kecintaan yang bagus, kurikulum yang cintanya ini ke arah kebaikan ya, cinta yang atau cinta yang justru mengarahkan kepada kerusakan. Nah, di antara yang disampaikan itu bahwasanya ya, obsesi beliau itu adalah ya, beliau tidak menginginkan guru-guru agama apapun agamanya itu menyampaikan bahwasanya agamanya itu dianggap sebagai agama yang paling benar, yang lain dianggap salah, sesat ya, masuk neraka ya. Jadi kata Sidin, apa jadinya kalau anak-anak kita, anak kecil itu kita suguhi dengan kebencian. Jadi seolah-olah ya, bukan seolah-olah, yang beliau nyatakan ini mengajarkan agama kita pandang ini agama yang paling benar, sementara agama yang lain salah ya, bahwasanya yang memeluk agama kita ini bakalan masuk surga, sementara pemeluk agama yang lain itu
akan masuk neraka, keyakinan seperti ini, mengajari anak seperti ini dianggap telah menyuguhkan kebencian. Ini pertama begitu. Kemudian yang kedua, toleransi. Toleransi kalau sebatas ya engkau lakukanlah agama engkau, aku lakukan agama aku. Ya. Engkau di sana, aku di sini, jangan saling ganggu. Kalau toleransi seperti itu, kata beliau, ini toleransi semu. Tidak disebut toleransi, tapi koeksistensi. Ya, sehingga kalau dia toleransi itu ya harus seperti satu tubuh. Ya, merasakan seperti satu tubuh. Ini antar berbagai elemen agama. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita lihat ya dari rincian cinta tadi dan dari ungkapan ini, maka kita sebetulnya bisa melihat apakah cinta yang dimaksud dalam ungkapan tadi, ungkapan kurikulum cinta itu, menurut beliau itu apakah nanti ini baik atau enggak. Apakah kita harus memposisikan agama kita seperti agama yang lain? Kita mungkin merasa lebih benar, tapi yang lain benar juga. Apakah begitu? Kita masuk surga, nanti mereka kalau baik juga masuk surga. Apakah itu yang mau kita ajarkan kepada anak-anak kita? Ketika itu yang diajarkan kepada anak misalnya, ya yakinlah nanti itu anak akan lebih mudah untuk keluar dari Islam. Kenapa? Cari agama kalau sama-sama masuk surga, kenapa? Susah-susah. Ya. Ngapain harus sholat 5 kali? Ya. Ngapain harus ini, harus itu? Harus nutup aurat dan sebagainya bagi ibu-ibu. Sama-sama masuk surga. Kira-kira nyaman ya? Kira-kira ringan-ringan lah. Itu yang terjadi itu. Banyak yang murtad itu salah satunya karena fahamannya begitu. Ya. Di samping karena kejahilan terhadap agama. Ya. Bahkan ya, sebagian ada yang ya, ngajar agama, tetapi kemudian fahaman agamanya rusak. Ada yang pertanyaan itu, ada orang punya jamaah, jadi ini berarti ustadz juga punya jamaah, tapi punya fahaman bahwasanya kalau berhubungan seksual bukan dengan istri, tetapi pakai kondom, itu tidak dihitung berzina. Sampai ada orang nanya begitu, dan itu dia lakukan dengan jamaahnya. Jadi ini menipu jamaah wanitanya. Saya hampir tidak percaya, beneran kah ada itu? Iya itu, jadi yang nanya itu ada. Kan tidak ada persentuhan katanya. Tidak ada persentuhan, tidak ada memasukkan, cuma memasukkan ke dalam, mohon maaf ya, balon tadi itu. Jadi tidak berzina. Coba bisa separah itu orang. Ya. Bisa separah itu. Nanti dia mungkin bisa berkilah, seolah-olah malaikat itu bisa dibodohin. Ya, kalau dia mau dimasukkan neraka, saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah memasukkan ini, saya masukkannya ke dalam balon. Malaikat pinter lagi nanti mungkin. Ya sudahlah, kamu tidak saya masukkan neraka, saya masukkan ke dalam drum aja misalnya. Drumnya saya las, kemudian saya tidak masukkan ke dalam neraka, tapi drumnya yang saya masukkan ke dalam neraka, kan bisa jadi begitu. Kalau mau sekedar ayal-ayalan. Ini menunjukkan apa ya? Bahwasanya parah. Ya, parah. Apalagi ditambah nanti pemahaman seperti tadi. Ya, semua agama sama-sama aja. Dan untuk hal itu ya akhirnya ada itu gerakan yang mempromosikan agar nikah itu campur-campur. Ya. Ada yang tadi sampai ya laki-lakinya non muslim, perempuannya muslimah, itu biasa, dianggap biasa. Padahal para ulama tidak ada yang bolehin itu. Yang para ulama beda pendapat itu kalau laki-lakinya Islam,
perempuannya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Nah itu mayoritas ulama masih membolehkan. Ya. Tentu dengan catatan anak-anaknya nanti ikut kepada agama bapaknya, tidak bebas. Dan itu dalam rangka ya untuk amal dakwah, supaya generasi mereka itu ada melihat bagaimana Islam itu. Itu yang beda pendapat. Ya, kalau di mazhab Syafi'i itu menyatakan yang bisa itu kalau ahlul kitab asli, yakni keturunan Bani Israel. Ya, kalau orang Jawa masuk Nasrani itu tidak masuk golongan ahlul kitab yang boleh dinikahi wanitanya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, beda pendapat lah para ulama. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu efeknya nanti. Efek dari menganggap gampang urusan agama semua sama. Nah, apakah kemudian pernyataan tadi itu betul? Ya, bahwasanya semua agama bakalan selamat di akhirat. Ungkapan seperti ini sebetulnya jauh-jauh hari itu sudah disinggung oleh para ulama, misalnya di dalam kitab Sulamut Taufiq, ya, kalau ngaji kitab itu. Di situ dikatakan waqad kasura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalam. Dan sesungguhnya banyak di zaman ini, zaman penulis kitab itu, orang yang bermudah-mudahan di dalam berbicara, gampang ngomong semaunya. Hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfazun, hingga sebagian mereka ya, keluar kata-kata, keluar lafaz tukhrijuhum 'anil Islam, yang mengeluarkan mereka dari Islam. Gara-gara gampang ngomong tadi, dipicu oleh menganggap ya semuanya sama, tidak boleh ada yang mengklaim paling benar. Sudah begitu wala yarawna dzalika dzamban. Sudah ngomong begitu mereka tidak melihat bahwasanya itu adalah satu dosa. Enggak dipandang masalah. Ya, fadlan an kaunihi kufran. Terlebih lagi kalau itu dipandang kekufuran, dipandang dosa aja enggak. Sehingga kita dapati ada orang yang misalnya menamakan dirinya Muslim Pancasila. Muslim Pancasila menolak masuk surga. Coba kayak gitu. Menolak masuk surga coba. Itu ungkapan-ungkapan masuk dalam kategori ini. Coba kita baca kitab Syekh Arsad misalnya. Bagaimana ucapan-ucapan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, untuk meletakkan mana yang benar, mana yang tidak itu, ya, sebetulnya ajaran agama manapun itu kan punya konsep bahwasanya agama mereka paling benar. Dan itu tidak ada masalah sebetulnya. Ya, karena namanya i'tiqad itu mestinya secara logis begitu. Ada yang mengklaim Tuhan itu apa? Salah satu dari 3 oknum. Ya, ada 3 misalnya. Kemudian ada Tuhan itu, Allah itu Esa. Apakah bisa dikatakan dua-duanya benar? Kan tidak mungkin, secara logika tidak mungkin. Jadi mau menyamakan itu sesuatu yang tidak logis sebetulnya. Bahkan orang-orang, mohon maaf, orang Hindu sendiri, saya pernah baca salah satu bukunya, itu mengkritik ide menyamakan semua. Jadi jangan disamakan itu bahwasanya Sang Hyang Widi itu adalah Allah, sama dengan Brahma, sama dengan apa begitu, enggak. Sama dengan Yesus dan sebagainya, enggak begitu. Jadi menurut Sidin, yang ini orang Hindu juga, ya namanya toleransi itu ya kita menganggap agama kita paling benar, yang lain salah. Mestinya begitu. Wong ada 2 hal yang berbeda kok bisa sama-sama betul, padahal itu kontradiksi. Kalau tidak kontradiksi ya tidak apa-apa mestinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu sendiri menyatakan dengan jelas-jelas ajaran dalam Al-Qur'an itu. Ya, misalnya Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, laqad kafaral ladzina qalu
innallaha tsalitsu salasah. Sungguh telah kafir. Itu laqad kafaro, mau diartikan apa lagi? Ada dulu tulisan di Indonesia tidak ada orang kafir. Al-Quran mengatakan laqad kafaro, sungguh telah kafir. Alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha tsalitsu salasah, Allah itu adalah salah satu dari tiga Tuhan. Nah, itu ajaran agama kita begitu, ya sudah begitu. Apakah kita kemudian mau menentang Allah Ta'ala? Tidak. Adapun nanti hubungan kita dengan sesama manusia, yaitu urusan lain. Kita berhubungan baik saja dengan mereka, sebagaimana Nabi mencontohkan. Tapi bukan kemudian mengatakan mereka juga sama selamat. Tidak. Yahudi tetangga Nabi sakit, dikunjungi oleh Nabi, biasa begitu. Tapi sekali-kali Rasulullah tidak kemudian menyatakan mereka itu betul juga. Tidak begitu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad itu ada di dalam genggamannya. Beliau itu tidak perlu bersumpah, karena beliau pasti betul omongannya. Dikenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang dikenal tidak pernah berdusta. Tapi beliau sampai bersumpah itu untuk menunjukkan perkara ini penting, tidak boleh dipandang remeh. Kemudian beliau mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar tentangku, yakni mendengar, mengetahui tentang apa yang Rasulullah itu diutus dengannya. Yahudiyun wala Nasraniyun, beliau tafsil, seorang pun dari umat ini siapa, itu sudah semuanya. Kemudian beliau beri penekanan, baik dia Yahudi, tidak pula Nasrani. Jadi disebut ini, tsumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bih, kemudian dia mati dan dia tidak beriman kepada yang aku bawa, yang aku diutus dengannya. Illa kana min ashabin nar, kecuali dia itu adalah bagian dari penduduk neraka. Coba Nabi apakah ketika menyampaikan ini bisa dikatakan menanamkan kebencian? Iya betul, kebencian, tapi kebencian yang memang mesti ada dalam diri seorang muslim. Jadi dua sisi itu, ada mesti cinta, ada benci. Tidak bisa disebut cinta kalau tidak ada kebencian. Cinta kepada sesuatu, benci kepada lawannya, kan mestinya begitu. Cinta kepada keadilan tentu dibarengi dengan benci kepada kezaliman. Allah sendiri mengatakan wala yardha li'ibadihil kufr, Allah tidak ridha, tidak senang dengan kekufuran. Artinya apa? Kita itu juga mestinya membenci, tidak senang dengan sesuatu yang Allah tidak senang. Itu baru bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul tidak cukup begitu untuk menunjukkan bahasanya agama ini yang paling betul, yang lain keliru. Beliau juga mendakwahi orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang lain. Dengan apa misalnya? Ya, beliau salah satunya wasilahnya dengan surat. Beliau kirim ke Heraklius. Heraklius menolak masuk Islam. Ke Mukaukis, ke Kisra, ke Najasyi, beliau kirimi surat. Najasyi masuk Islam, Kisra enggak. Ada yang kemudian mengirim, enggak mau masuk Islam tapi ngirimi hadiah. Salah satu yang dihadiahkan itu adalah Maryah Al-Qibtiyah. Itu dihadiahkan, dikasihkan kepada Nabi. Ada yang menjalin hubungan baik, diterima oleh Nabi. Salah satu bunyi surat itu yang ditulis kepada Heraklius itu kan
Bunyinya fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Sesungguhnya aku ini menyeru engkau dengan seruan Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah engkau akan selamat. Ya. Yu'tikallah ajraka marratain. Allah akan memberikan pahala engkau 2 kali lipat. Karena dia ketika masuk Islam, rakyatnya ini peluang masuk Islam lebih banyak. Fa in tawallait, kalau engkau berpaling, fa inna ma'alaika itsmul arisiyin. Maka engkau ini menanggung dosa rakyat engkau. Ya, rakyat yang mau dapat petunjuk tidak jadi gara-gara dia yang tidak mau nerima. Apa artinya? Heraklius sudah punya agama Nasrani, ya, tapi didakwai Nabi. Tidak kemudian Nabi katakan, engkau sudah samalah, pokoknya berbuat adil kepada rakyat engkau masuk surga. Tidak begitu. Tapi justru diancam, engkau selamat kalau masuk Islam. Ya. Ini apa? Memang ajaran Islam begitu kok. Nah, orang-orang yang kemudian menyamakan itu, kemudian menggunakan ayat tapi diposisikan tidak pada tempatnya. Ya, dulu ada yang sudah wafat itu juga mengatakan semua agama sama, masuk surga. Pakai apa? Ayat dalam Al-Quran, misalnya surah Al-Baqarah ayat 62. Ya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wassabiina, dan orang-orang sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, ya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ini kan ayat katanya sama semua, berarti di akhirat nanti ya akan selamat. Asal tadi apa? Ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak disebut lagi Nabi Muhammad kan? Jadi tidak harus iman kepada Nabi Muhammad di dalam ayat ini. Itu yang disampaikan. Dan ini fahaman ini banyak ini terjadi itu. Kadang merasuk ke ormas-ormas, ada orang-orang seperti itu. Nulis di berita online-nya ada, kalau sampean cari itu ada yang fahamannya begitu. Sehingga asal baik aja, mau agama apapun tidak masalah. Kalau kita lihat maksud ayat ini tidak begitu. Kalau ada ayat itu kan siapa yang punya wewenang dan itu memastikan penjelasannya betul selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tengok bagaimana Rasul menjelaskan ayat ini. Ya. Ini kan terkait dengan kisahnya Salman Al-Farisi yang menceritakan dulu teman-temannya itu percaya sebetulnya engkau akan datang. Mereka juga puasa, mereka beriman kepada Allah Ta'ala, wa yashhaduna annaka satub'atsu nabiyyan, dan mereka juga bersaksi nanti akan diutus seorang nabi. Terus gimana mereka itu? Tidak pernah ketemu nabi. Maka kemudian ya turun ayat ini. Fakana imanul yahud annahu man tamassaka bit taurati wa sunnati Musa. Maka berimannya orang Yahudi itu adalah ya, siapa saja yang dia berpegang teguh kepada Taurat dan sunnahnya Nabi Musa alaihissalam. Hatta jaa Isa, hingga datangnya Nabi Isa. Falamma jaa Isa kana man tamassaka bit Taurah wa akhadha bi sunnati Musa. Maka ketika Nabi Isa datang, siapa yang berpegang teguh kepada Taurat, kepada sunnahnya Nabi Musa, falam yada'ha walam yatba' Isa, kemudian mereka tidak meninggalkan itu dan tidak mengikuti Isa, karena halikan, maka dia celaka.
Jadi orang Yahudi itu selamat masuk surga itu pada masanya, yakni ketika Nabi Isa diutus, mereka beriman, berpegang kepada ajarannya Nabi Musa. Selamat mereka. Sampai kapan? Sampai Nabi Isa diutus. Sehingga ketika Nabi Isa diutus, mereka tidak mau mengikuti Nabi Isa, maka kana halikan, mereka celaka. Begitu juga imanun Nasara, anna man tamassaka bil Injil minhum wa syara'i Isa kana mu'minan makbulan min. Yakni orang yang percaya kepada Nabi Isa, ngikuti syariatnya Nabi Isa, maka mereka itu diterima. Hatta jaa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hingga datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yatbi' Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minhum wa yad'u ma kana alaihi min sunnati Isa wal Injil kana halikan. Maka siapa yang kemudian setelah datangnya Nabi Muhammad tidak mau ikut mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, kana halikan, maka itu celaka. Kemudian juga ayat misalnya wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini surah Ali Imran ayat 85. Jadi sebetulnya dari Al-Qur'annya maupun hadisnya itu jelas. Ayat tersebut itu bukan ayat menceritakan orang-orang Yahudi Nasrani setelah diutusnya Nabi, tapi itu orang-orang Yahudi Nasrani maupun Sabi'in yang mereka hidup pada masanya itu selamat. Sementara yang setelah Nabi ya memang harus beriman. Bahkan kata Nabi, seandainya Nabi Musa itu datang sekarang, maka tidak ada lagi pilihan kecuali dia harus mengikuti aku. Bapak saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sisi pertama. Jadi untuk Islam, untuk selamat tidak cukup dengan percaya kepada Allah dan hari akhir dan beramal sholih, tapi juga ada syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Harus bersaksi mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian kedua, masalah toleransi. Toleransi itu tidak dalam hal akidah, dalam hal keyakinan, enggak. Sedikit pun enggak boleh dalam hal akidah itu. Jangankan nganggap benar, meragukan yang lain ini ada juga benarnya, itu bahaya itu. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tawaf, ini masih belum di Madinah Kemudian beliau memegang Ka'bah, memegang Hajar Aswad. Famana'athu Quraisyun. Ketika mau megang itu, maka orang-orang Quraisy menghalangi beliau. Kemudian mengatakan, la nada'uka tastalimu hatta tastalima bi alihatina. Waktu itu berhala masih banyak di sekitar Ka'bah. Kami enggak akan membiarkan engkau menyentuh Hajar Aswad hingga engkau itu juga mengusap atau menyentuh Tuhan-Tuhan kami. Perlakukan Tuhan kami seperti Hajar Aswad. Fahaddasa nafsahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hati berkata, ma alayya an ulimma biha ba'da ayyada'uni astalimal hajara. Tidak apa-apa aku ini untuk menyentuh Tuhan-Tuhan tadi setelah aku menyentuh Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad baru berhala-berhala tadi. Rasul merasa tidak apa-apa ini, toleran lah. Wallahu ya'lamu anni laha karihun. Allah kan tahu bahwasanya aku itu tidak senang dengan Tuhan-Tuhan mereka. Ini di dalam hati Nabi itu ada kretek begitu, apa istilahnya, terlintas dalam benak beliau. Fa'aballahu ta'ala dzalika,
Maka Allah Subhanahu wa taala menolak ya, lintasan hati baginda Rasulullah itu. Wa anzala alaihi hadhil ayah. Kemudian Allah turunkan ayat ini, yakni wa in kadu layaftinunaka anil ladzi auhayna ilaik. Hampir-hampir mereka itu menjerumuskan engkau, ya, memfitnah engkau dari apa yang telah kuwahyukan kepada engkau, litaftariya alaina ghairah, agar engkau itu membuat-buat sesuatu atas kami. Wa idzan lattakhadhuka khalila, kalau demikian, yakni kalau engkau lakukan itu, niscaya mereka akan menjadikan engkau sebagai khalil, sebagai teman-teman akrab, akan berteman itu Nabi itu. Sederhana aja, andai Nabi itu juga menghormati, ya mungkin menyentuh, mengecup Tuhan-Tuhan mereka. Wah itu kan kalau tidak sampai ke hati tidak apa-apa. Dalam hati seperti itu sudah ditegur oleh Allah. Ayat berikutnya surah Al-Isra ini, ya. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Walaula an sabbatnaka, andai tidak kuteguhkan hati engkau. Jadi ini coba difahami betul, ini firman Allah kepada Nabi. Andai hatinya tidak terteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba kalau kita, tentu perlu lagi, lebih perlu kita untuk Allah teguhkan, minta agar Allah tetapkan iman kita, ini lebih perlu. Kepada Nabi aja Allah berfirman begitu, kalau tidak ku tetapkan ya hati engkau, laqad kita tarkanu ilaihim, sungguh engkau itu akan condong kepada mereka syai'an qalila, dengan kecondongan yang sedikit. Jadi ini masalah akidah, masalah paling mendasar, jangan dibuat main-main. Meskipun ini ya toleransi, maka hati-hati itu kalau apalagi pejabat ya, membawahi banyak agama, nanti ikut orang ke pura, ikut juga ke sana, orang begini-begini ke berhala, ikut juga gitu. Hati-hati. Apalagi kalau tidak ada urusan. Dan itu bukan toleransi. Kalau cinta betul kepada mereka, mestinya kan dibimbing ke jalan yang benar. Sebagaimana misalnya Khalifah Umar bin Khattab, itu beliau perhatian kepada rakyat. Di Tanbihul Ghafilin itu diceritakan beliau ada orang Yahudi sepuh, ya tua renta meminta-minta, itu beliau samperin itu. Ditanya, wahai syekh, wahai orang tua, apa yang memaksa engkau untuk melakukan begini? Kata orang tua tersebut, karena untuk keperluan hidup dan untuk membayar pajak jizyah. Kemudian Umar mengatakan, ya, alangkah kami tidak adil kepada engkau. Masa muda engkau kami tarik jizyah. Ya. Jizyah itu semacam pajak, tapi pajak itu lebih parah daripada jizyah. Kalau pajak itu semua kena, ya, tidak cuma satu jenis, banyak kan pajak itu. Punya kendaraan kena pajak kendaraan, punya rumah punya pajak rumah, beli ini beli itu kena pajak semua, dan tidak peduli miskin atau kaya. Kalau jizyah tidak, diambil dari yang kaya saja, laki-laki. Jadi kalau ada perempuan kaya tidak kena jizyah, tidak ada bayaran. Dan non muslim. Kata Sayyidina Umar, kami ini tidak adil, waktu muda kami tarik jizyah dari engkau, saat tua kami terlantarkan engkau. Maka kemudian beliau ajak dia ini ke Baitul Mal, ya, disuruh menulis untuk diberikan apa? Diberikan apa? Dana hidup dia dari Baitul Mal. Jadi tidak usah lagi kerja, tidak usah lagi meminta-minta, orang sudah sepuh. Ini Khalifah Umar, beliau terhadap non-muslim begitu, ya, non-muslim warga negara, ya. Jadi urusan dunia itu diperlakukan sama rakyat itu, tidak pandang muslim non-muslim. Tidak boleh ada non-muslim kelaparan, juga tidak boleh. Sebagaimana Rasulullah juga lakukan tadi. Ini bentuk toleransi yang mestinya ada.
Tetapi bagaimana Khalifah Umar itu dalam masalah akidah? Ketika perayaan hari-hari besar agama-agama lain, beliau katakan, ijtanibu a'da Allah fi 'idihim. Jauhilah musuh-musuh Allah di dalam hari-hari raya mereka. Jadi tidak usah ikut, tidak usah ikut. Ya, Khalifah Umar begitu. Tapi toleransinya tadi ketika ada keperluan duniawi diurus. Nah ini mau urusan agamanya kita ikut-ikut campur, tapi dalam urusan mereka kesulitan ekonomi kita biarin, coba terbalik-balik. Dan bentuk kecintaan beliau kepada rakyat itu beliau memberikan nasihat yang baik. Ya, pernah beliau itu lewat ya di salah satu tempat peribadatan orang-orang Nasrani, melihat ya, para pendeta ini tekun beribadah, sampai muncul ini bekas-bekas kesulitan hidup lah, karena mereka menjauhi dunia. Betul-betul ya, pendeta yang taat kepada agamanya, sehingga rajin ibadah, ya mungkin kurus kering begitu. Melihat itu Khalifah Umar menangis. Ini kan berarti tersentuh hati. Tidak mungkin kalau nangis tidak tersentuh, kecuali memang pintar bersandiwara. Maka dikatakan kepada beliau, ya Amirul Mukminin, innahum Nasrani. Wahai Amirul Mukminin, mereka itu Nasrani. Kok engkau nangis? Kata beliau, aku tahu mereka Nasrani, tapi aku ingat ya, ingat baca ayat itu, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Mereka berjuang ya, dengan bersusah payah dalam hidup, beribadah tekun, tapi kelak akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka yang sangat panas. Jadi beliau bentuk kasihannya itu begitu, bukan kemudian bentuk kasihannya itu, engkau betul, engkau nanti masuk surga juga, enggak begitu. Tapi beliau itu menginginkan, ya, mengharapkan semua rakyat itu mendapatkan keselamatan di akhirat. Kalau betul-betul cinta itu begitu. Melihat orang salah jalan, mesti dibimbing baik-baik, bukan ayo teruskan, ya, sebentar lagi sampai masuk jurang. Tidak begitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketetapan iman, keteguhan ya, di zaman-zaman seperti ini, sehingga kita dan zuriat kita bisa Allah kumpulkan di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.